Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Proper Fitment di segmen Permen Manis. Nah, kali ini gua hostnya nih. Menurut gua, episode kali ini nih spesial nih. Karena bagi orang yang ngaku-ngaku motornya langka, ini nih. Di jalanan pasti jarang ada yang lihat nih. Gua pengen banget menelaah atau menelisik modifikasi apa saja yang dilakukan di motor ini. Tapi sebelumnya, gue mau memperkenalkan dulu sama si empunya nih, sama si yang punya motor. Kenalin namanya dulu. Ya, nama gua Yamayuki, biasa panggil Senpai ya. Kesibukan? Kesibukannya mahasiswa yang sedang di ujung tanduk. Itu emang sibuk banget sih. Iya, sibuk banget. Ya bisa ngerti lah maksudnya gimana. Bener. Nah, oke. Gue pengen tanya banget nih. Ini nih motor apa sih? Oh, ini adalah Kymco isi 100 yang gue beli dari baru dari tahun 2003. Dari tahun 2003? Iya. Dari tahun 2003 ini motor? Oke, jadi gue manggilnya Senpai aja nih ya? Ya, Senpai aja. Basa-basi teman gue juga. 2003 tuh berarti bukan waktu yang cepet sih. Terus gue pengen tau dong alasan lu milih motor ini? Jadi dulu nih singkat cerita ya, throwback ke belakang, motor ini nih dulu dipakai sama nyokap gua buat antar gua sekolah SD. Nah, tadinya nih motor bukan ini, pakai motor bebek. Tapi karena nyokap gua pendek, makanya dijual si bebeknya itu beli Kymco isi 100 ini gitu. Jadi dulu ini dipakai buat kayak daily mak gua, ya kayak ke pasar, ke warung, antar gua sekolah dan sebagainya deh. Gitu. Oke, jadi ini motor memang dibeli karena untuk warawiri lah zaman dulu ya. Kebutuhan. Nah, ini tuh dulu memang kondisinya tuh seperti ini atau gimana nih, Pai? Ya jadi motor ini nih, ini catnya original ya, original pabrik dari 2003. Asik. Kecuali batok, tapi ini batok tetap cat ori ya, karena gue beli batoknya baru. Jadi ini emang dari dulu kondisinya kayak gini, dan bisa kalian lihat ada luka-luka prasejarah dari zaman dulu peninggalannya gitu. Oke, tadi kita udah tahu alasannya Senpai memilih motor ini. Sekarang kita tanya dari tahun 2003, terus lu masih pakai motor ini nih, kira-kira alasan lu masih gunain motor ini tuh kenapa gitu? Gitu. Jadi sebenarnya ini motor tuh udah mati dari 2007 sampai 2000. Matinya dari tahun 2007 atau enggak 2008 ya. Nah sebenarnya tuh gue tuh nggak mau make motor ini gitu. Jadi pas gue SMP kelas 3 ya, gue punya motor tuh Satria FU. Nah Satria FU dan 2019an itu motornya gue stroke up. Pokoknya main mesin dan emang nggak bisa dipakai daily lagi kan. Nah gue bingung tuh mau beli motor kendaraan buat daily. Nah tadinya antara beli motor bebekan tahun 2000-an atau ngidupin motor ini. Nah, karena gue ngeliat di rumah gue yang di Depok satu lagi, oh iya gue ada motor nganggur nih si Kymco ini nih. Ini motor alasan gue pakai lagi ya karena emang motor udah ngebangke sekitar 10 tahunan di rumah, makanya gue pakai lagi motor ini gitu. Jadi lo hidupin lagi gitu ya? Gue hidupin. Nah terus nih, lu punya sejarah lucu atau kejadian-kejadian unik nggak sih sama si motor nih? Secara kan udah lama gitu. Jadi kalau dulu ya, jadi gue pertama kali belajar motor pakai motor ini. Jadi dulu waktu pas kelas 3 gue belajar motor pakai motor ini, gue kayak lagi muter balik letter U gitu di jalan yang kurang lebih lebar 4 meteran lah. Namanya anak kecil gitu kan, jinjit, terus duduknya udah di ujung jok sini nih, udah di ujung jok. Iya. Pas lagi belok gini, gue ngegas tuh, nabrak pagar rumah orang, pagarnya ambruk. Pagarnya tuh beneran literally ambruk, bruk gitu loh. Terus karena badan gue masih kecil ya, gue jinjit mundurin. Pas gue ngegas kabur, orang yang punya rumah manggil bang, woi sini lo. Akhirnya udah ke rumahnya, balik tuh alasan ya bocah sambil nangis gitu ya. Terus alasan ya udah akhirnya dibebasin deh. Gitu. Terus juga pertama itu sejarah pas awal banget belajar naik motor ini. Terus mungkin kalau yang kayak udah gue hidupin lagi nih, pas semenjak gue udah hidupin lagi ya paling yang lumayan membekas itu adalah ketika gue nganterin PDKT-an gue ke Bekasi gitu ya dari Bogor. PDKT. Dengan so gentle gitu, ya udah pulang aku anter gitu kan.
Ini beneran nih. Jadi waktu itu dia lagi ke rumah saudaranya di Citayam dengan PD-nya. Gua bilang udah gua anter deh. Gua anter pas di PGC ya, lampu merah PGC tuh mati. Di situ mati malam-malam jam 7. Di situ malu banget sih. Terus gimana tuh akhirnya tuh? Terus ujung-ujungnya karena bawa anak orang ya, terus udah rada gerimis juga, ya udah gua suruh naik Gojek. Jadi dia pulangnya naik Gojek dan gua ke rumah teman gue yang sekitaran PGC gitu. Itu malunya malu banget sih. Jadi itulah sejarah si Senpai dengan motor ini. Tadi lo bilang motor ini tuh udah mati dari tahun 2007, sempat mati ya. 2007-2008 lah. Terus nyalain lagi tahun? Nyalainnya lagi itu tahun 2018. November-Desember lah. Hampir 9-10 tahunan lah ya. 9-10 tahunan ini, dulu tuh kondisi motornya apa emang sama kayak gini atau gimana sih sebelum ya, jadi nyalain? waktu pas itu kondisinya ada di pojokan dalam rumah, makanya kayak body hitam gininya nih masih bagus ya, nggak kejemur matahari. Dan waktu itu sih cukup berdebu motornya. Nah ini ada fotonya kayak gini. Ya, betul. Ya, setelah itu pas gua memutuskan untuk ngidupin motor ini, si kuncinya tuh sempat hilang. Di kunci itu ada STNK kan. Kunci bingung tuh nih motor gimana jadinya nih, mau dihidupin apa enggak. Sampai gue itu kan feelingnya kuat ya. Gue waktu itu ngerasa ini motor ada di suatu kamar di rumah gue ngerasa nih kayaknya kuncinya ada di kamar ini nih. Gue ubek-ubek itu satu kamar sampai akhirnya kayaknya ada di motor deh. Soalnya waktu itu bagasinya jadi motor habis dibongkar, terus bagasinya ketutup, nggak ada kuncinya. Nah karena motor ini tuh buka kunci bagasi ada di kunci on, jadi waktu itu gue buka decknya, gue tarik kabelnya, pas gue buka bagasi ketemulah tuh si kunci sama STNK. Pas udah ketemu kayak gitu, akhirnya gue memutuskan untuk buat pakai motor ini, dan kayak surat-surat yang udah mati 10 tahun tuh dari 2007-2008 pajaknya gue hidupin, terus gue pindahin lokasinya ke tempat tinggal kota gue gitu. Jadi motor ini pajaknya udah hidup. Pajak udah hidup? Udah hidup. Jadi emang ketemunya kunci sama si STNK itu ngebangkitin tuh buat pengen ini lagi ya, membangun lagi, makanya gue hidupin lagi. Gue pakai motor ini lagi gitu. Kalau gitu, sebelum gue lanjut ke bahas part yang udah dipasang sama si Senpai ini, gue pengen nanya dulu nih. Ya. Kymco itu sebenarnya brand mana sih? Jadi Kymco itu sebenarnya brand Taiwan, dari Taiwan ya. Jadi itu dulu, ini seingat gue ya. Jadi dulu tuh pas Honda mau jualan di Taiwan pokoknya sejenis itu mau jualan di sana, sama pemerintah Taiwannya tuh nggak ngizinin gitu. Jadi harus ada kayak kerjasama sama produk otomotif lokal, setahu gua. Oh jadi nggak ngizinin kalau si Honda doang gitu langsung jadi harus di Taiwan. Harus ada kolaborasi gitu. Oh gitu. Jadi produk dari Taiwan ya. Dari Taiwan yang dulu tuh sebenarnya si Kymco ini apa ya? Dia itu juga nge-support ngebikin produk spare part Honda gitu. Makanya banyak ini kan sebenarnya motor baru pertama kali keluar itu tahun 99 ya. Walaupun udah tua banget, tapi di sini tuh banyak teknologi yang ada di kayak Matic Honda waktu awal, kayak Beat Karbu atau enggak Vario lama. Kayak cuknya itu yang udah otomatis, itu sama kayak Beat Karbu. Terus beberapa spare part di bagian CVT sama mesin itu ada yang mirip-mirip sama kayak Matic Honda. Kita langsung lanjut bahas ke parts yang dipakai oleh si Senpai ini. Mulai dari mana nih? Kayak dari atas enaknya ya? Ya, dari kokpit lah ya. Dari kokpit apa mau dari depannya dulu, lampu dulu nih? Lampu aja deh. Oke, kelihatan ya lampu ya. Lampu lu pakai apa, Pak? Jadi ini gua nih make lampu fog lamp mobil, lampu fog lamp LED mobil, gua retrofit sendiri, gua pasang di dalam headlamp. Jadi ini headlampnya gua bobok belakangnya, terus gua masukin si lampu ini. Gitu. Kenapa kok kalian nanya nggak pakai proyektor HD atau nggak LED? Jawabannya adalah waktunya nggak ada gitu. Jadi gue pakai ini juga karena ke budget juga. Tapi walaupun karena faktor budget, hasil output cahayanya tuh bagus karena ini dasarnya fog lamp mobil, jadi nyebar gitu. Ini lu bikin di mana, Pak? Gue nge-retrofit sendiri di rumah. Sendiri?
DIY. Keren juga. Oke. Tapi sebelum itu gue pengen tanya, dia tuh kayak ada ini ya, lingkaran merah ya? Atau apa? Jadi, Angel Eyes biasanya orang ngomong ya? Jadi di fog lamp ini tuh ada lampu angel eyes-nya. Kebetulan gua nyamain kayak body warna merah. Itu satu set dengan si itunya lampunya? Dia si angel eyes-nya ada di dalam fog lamp ya. Jadi udah gitu. include. Udah include ya. Oke, kita langsung ke bagian kokpitnya. Oke. Gue lihat tadi di speedometer ini lu masang voltmeter ya? Itu lu potong sendiri tuh? Ya, jadi kenapa voltmeter ada di dalam speedo? Karena gue mau clean ya tampilannya, kayak apa? Nggak berantakan ditempel gini aja, gue nggak suka. Jadi makanya gue putusin untuk di dalam speedometer. Terus kalau kalian nanya, kenapa sih motor gini pakai voltmeter gitu? Karena ini lampu ini lumayan berat ya wattnya. Ya, terus gue masang port USB juga buat ngecas HP. Karena ada 3 item itu, jadi kelistrikannya perlu di-upgrade kan, biar akhirnya nggak gampang ngedrop. Makanya ini motor udah gua full wave. Ketika udah di full wave kan dimodifikasi tuh, ya kan. Terus juga ini motor tua, jadi ketika misalnya suatu saat ada yang error atau ngedrop, kiproknya rusak atau nggak akhirnya ngisi, bisa kebaca di voltmeter ini gitu. Oke, berarti ini motor kelistrikannya DC ya? Ya, dari AC gua upgrade ke... Oh, memang awalnya itu AC ya? AC gua upgrade ke full wave DC. Nah, untuk ngubah kelistrikan ini lu ngubah sendiri apa gimana? Nah, untuk kelistrikannya sendiri, gua itu nyuruh temen gua ngebuka bengkel ya. Jadi full wave-nya ini sama temen gua, dan gua sama temen gua tersebut tuh kalau gua servis atau apa-apa atau mau upgrade di motor ini ataupun di Satria gua yang itu, gua sama teman gua tersebut itu. Jadi kayak ibaratnya kalau ada upgrade atau enggak benerin mesin gitu-gitu, gua sama teman gua tersebut gitu. Sama temen lu, jadi mau bangun yang Satria, mau bangun yang Limbo, bijian dah tuh berdua ya? Iya, karena dia ngebengkel juga, jadi ya udah nih. Ngebengkel juga. Jadi di dia gitu. Oke, lanjut ke masih di kokpit nih. Gue lihat ada saklar merah tuh, apa tuh fungsinya? Kayaknya tambahan tuh ya? Nah, jadi si saklar merah ini tuh gua pakai buat lampu jauh, buat high beam gitu. Soalnya kalau misal pakai yang saklar lampu jauh, lampu dekat itu repot aja gitu, makanya gue lebih suka yang pencet doang. Jadi kayak high pass gitu ya? Pas kan biasanya di sini nih. Ah. Nah, karena ini nggak bisa, jadi pasangnya di dek-dekan. Tapi mohon maaf, lampu dimnya di mana ya? Lampu dimnya di sini. Oh, yang ini? Iya, lampu dimnya nih. Ini fog lamp kan nggak bisa lampu jauh. Ini lampu dimnya sini. Walaupun kecil, tapi ini nyorot ke mata. Jadi cukup, jadi cukup membuat mata pice lah. Tapi nyalainnya ini kalau misalnya emang bener-bener gelap, lagi touring atau enggak di depan berlawanan arahnya nggak ada motor, baru nyalain. Nggak ngasal gitu. Benar-benar. Sekedar intermezzo nih, si Senpai ini make motornya warawiri, hitungnya Jakarta Bogornya udah berapa kali ya? Wah, itu udah nggak kehitung. Iya, makanya. Jadi maksudnya si Senpai yang upgrade untuk lampu jauh dan juga ini juga untuk kebutuhan. Untuk kebutuhan dia jalan, karena dia bisa aja jalan malam tiba-tiba gabut juga kemana aja ngacir gitu kan. Soalnya gue suka, jadi gue pakai motor ini tuh Jabodetabek, terus atau enggak gue pakai touring ke Bandung, dan terakhir kemarin tuh gue pakai touring ke Ujung Genteng malam-malam lewat Cikidang tuh. Gue lewat Cikidang malam-malam tuh jam 1-an tuh. Nah, biasanya kan kalau touring gitu, ini lampunya kalau lampu standar kayak lampu ayam ya, makanya gue ganti nih pakai fog lamp yang ini nih, lebar nih. Ayam anget ya tuh, anget. Iya, lampunya remang-remang gitu, makanya gue ganti. Lu ganti. Oke. Kedepannya sih gue bakal mau pakai projector LED gitu, tapi karena kemarin nggak ada duitnya ya udah. Keren. Pokoknya kita doain aja supaya cita-cita tercapai. Amin. Oke, langsung kita lihat masih di kokpit nih. Spion. Spionnya lu pakai apa, Pai? Untuk spion gue pakai yang kayak model Shogun ya. Kenapa pakai yang model Shogun? Kenapa nggak pakai spion orinya? Spion orinya tuh gede kayak spion Honda Karisma. Dan itu cukup mengganggu gue ketika gue filtering di Jabodetabek lagi macet gitu. Anaknya filtering banget deh. Jadi nyari yang ini KT-KT biar tapi bisa tetap kelihatan juga gitu. Tetap kelihatan. Yang penting visinya tetap kelihatan, nggak ganggu visi belakangnya juga ya. Oke. Hand grip. Nah, hand gripnya ini lu pakai apa, Pak? Hand grip masih standar bawaan 2003. Standar ini masih 2003 nih. Pakai kayak bukan karet, Pak. Iya, gimana ya gitu. 2003 begini.
Mau diganti tapi belum bopak gitu, sayang. Tapi bentuknya bagus sih. Iya, bentuknya bagus. Ini OEM memang begini nih. OEM-nya begini. Oh gitu. Begini. Oke. Ini bisa dikunci juga nih gasnya nih. Mana? Bisa dikunci nih. Ada anak kuncinya di sini nih. Di apa biasanya kalau orang ngomong di tempat jalu ya. Ada ini fungsi buat apa? Kunci apa nih? Biar nggak bisa digas. Hah? Biar nggak bisa digas. Jadi buat fitur safety katanya sih gitu. Oh gitu. Jadi kalau dipanasin ada anak kecil nggak langsung naik, brung, jalan. Jadi bisa digas di sini. Oh jadi pas lu tinggal ini bisa dikunci, bisa lu tinggal gitu ya. Pas dipanasin ya. Pasti panasin. Oke, lanjut ke depan nih. Depannya si hand grip ada rem yang kelihatannya warnanya beda nih. Iya, jadi ini kanan kiri beda. Soalnya yang kanan ini si motor ini tuh tadinya remnya tromol karena gue makainya ngebut dan gue suka touring, kecepatan main ngebut lah ya. Makanya gue itu upgrade ke cakram. Nah untuk si master remnya ini gue pakai master rem no name yang universal gitu buat motor apa aja. Master rem no name. Apaan tuh? Jadi ini sebenarnya kayak master rem made in China ya, cuman nggak ada mereknya makanya disebutnya no name gitu. Tapi emang sebenarnya gue sih pengen ngeganti pakai RCBS1 gitu. Okay. Tapi kalau misalnya tetap gue walaupun sekarang pakai no name nih dan dibandingin sama pas rem tromol sih masih pakeman pakai ini, tapi gue bakalan upgrade ini ke RCBS1 kok. Jadi ini nggak bakal lama. Oke, pokoknya kita tunggu aja gimana di update-nya si Senpai ini. Tapi gue pengen nanya, ini biasanya kalau lu pakai master rem ini ada tabungnya kemana nih? Jadi si no name ini kan minyak remnya itu kayak tabung ya. Nah, karena saya pengennya clean nih, motornya gue pengen clean, biasanya dibolongin sini. Biasanya dicoak ya? Coak, cuman karena pengen clean dipakai kayak selang rem HRC gitu, jadi ada di dalam batok. Jadi ditanam. Ada di belakang lampu nih. Jadi lu udah ganti ini pengennya kelihatannya clean, nggak ada yang nongol-nongol lah ya? Iya, kelihatannya clean. Oke, lanjut tadi yang kiri standar ya, standar 2003. Ya, standar 2003, makanya catnya udah hilang tuh. Kecil lagi kayak pedal sepeda ini. Oke, sekarang gue pengen masih bahas yang kanan nih, pengereman yang depan. Di bawahnya ini terlihat sangat kuning. Ya. Ini pakai kaliper apa nih, Pak? Jadi ini gue pakai kaliper standarnya Kymco Matic yang udah cakram. Ini kalipernya standarnya ini bawaannya 2 piston. Terus karena gue upgrade ke cakram ya, tabung shocknya juga ganti. Ini bukan tabung shock yang pas pakai tromol. Ini pakai tabung shock Kymco Free LX apa ECJR gitu, gue lupa. Antara dua itu. Terus untuk lebih pakemnya lagi, si remnya cakram ini gua ganti dengan ukuran diameter lebih besar. Kebetulan cocok sama punya Satria F injeksi atau enggak gesek gitu. Bisa pakai yang karbu, cuman motifnya jelek. Bagusan yang injeksi, ada kayak tajam-tajam gitu. Ini di Satria berarti ya? Iya, yang belakang. Yang belakang. Baik lagi gue pengen nanya yang si kalipernya ini nih. Ini kaliper berarti OEM ya, bawaan dari Kymco ya? OEM. Tapi Kymco yang memang dari pabriknya itu udah bawaan cakram. Sudah bawaan cakram. Selang rem nih. Selang rem warna apa sih ini? Ini selang remnya udah luntur ya. Termakan usia. Cuman ini mereknya Ors apa sih sebutannya? Ors gitu deh. Ya pokoknya itu. Ya pokoknya ntar fotonya adalah di sini. Ya. Nah, foto brandnya. Oke, lanjut ke ini nih yang warnanya beda sendiri nih. Udah lihat ada merah, dominan, tiba-tiba bawahnya biru. Tapi velgnya lucu nih. Lu pakai velg apa nih? Jadi si Kymco ini tuh dia kan ada yang rem cakram sama yang tromol. Walaupun cakram sama tromol, si peleknya ini tuh tetap kayak pelek kaleng gitu, kayak pelek Vespa 2 tak kalau kalian pernah lihat. Kalengnya kayak gitu, berat juga. Nah, karena dari itu bisa diganti pakai velgnya ECJR atau enggak Free EX. Nah, jadi ini velg racing yang bahannya kayak velg motor Matic selayaknya zaman sekarang gitu. Jadi dan ini lebih enteng daripada velg kalengnya. Sekitar 300 gram ya, lumayan lah ya. Lumayan sih. Dan ini katanya sih buat anak-anak Kymco langka ya? Oh, ini termasuk bahan gorengan ini. Ini lu bayangin aja, gua ngidupin ini 2019. Harga velgnya ini 600.000. Dan pas gue beli 2020 1.100.000 bekas.
Tuh bayangin tuh. Udah Tapi nggak kegoreng. apa-apa dong, tapi lebih enteng at least. Iya sih. Dan juga ini masih bawaan pabrik, jadi durability-nya masih bagus. Tapi pengen kesel aja gitu harganya, nambah dikit dapat RCB gitu. Ini ring 10 ya? Ya ring 10 kayak Vespa 2 tak. Oke. Gue pengen nanya nih, untuk pemilihan bannya itu masih banyak gak sih di sini untuk ring 10? Nah, karena ini ring 10, jadi kalau nyari ban tuh gua ke toko-toko Vespa 2 tak atau enggak toko Vespa Matic. Pokoknya yang jual terutama yang Vespa jadul 2 tak itu pasti ada ring 10. Yang masih ring 10 berarti masih bisa dipakai ya? Masih. Ini pakai merek apa nih kalau lu, Bay? Jadi gue ini pakai Mizel tipe M09 ya. Ini ban Vespa 2 tak juga ukuran 350 dan tiga gimana tulisannya? 3.50. 3.50. Kalau misalnya pakai yang per-peran itu ukuran 100/100 kalau nggak salah. Oh gitu. Oke, untuk apa namanya? Maaf jatuh guys. Untuk ininya gimana? Handlingnya atau Feeling abis pakai si Nah, ada Mizel feeling ini. Jadi si Mizel ini termasuk soft compound budget di kalangan anak-anak Vespa ring 10 ya. Jadi kalau misalnya pengen pakai ban soft compound yang budgetnya agak murah, makanya Mizel ini. Kalau misalnya emang banyak duitnya, pakainya Maxxis yang RA1 apa MA1 apa gitu. Itu sekitar 300.000 satu. Kalau ini cuma 190 ribuan. Mas 190.000. Kelihatannya tapi bantet mungil lucu gitu ya. Iya. Gue pengen balik lagi nih nanya rem nih. Katanya tadi sayup-sayup gue mendengar ada mau ganti RCB S1. Iya, jadi karena ini no-name juga sebenarnya produknya rada nggak jelas gitu ya. Jadi kan gue pengen pakai yang safety aja nih. Jadi gue tuh pengen ganti ke RCB S1. Tapi gue denger juga nih katanya nih di segmen belajar modif nanti di permen ini, di channel permen ini tuh dia tuh master rem yang di Vario itu mau pakai yang merek Itali gitu. Nah, jadi buat kalian stay tune terus di channel ini. Terus kalau misalnya ada video baru di komen apa aja, pokoknya komen deh. Dan kalian harus panas-panasin nih si Bagio ini ya, biar Varionya tuh cepat ganti master rem. Jadi si RCB-nya itu yang bawaannya Vario bisa dipasang di sini nih. Gratis nih. Pokoknya intinya harus banyak-banyak like biar lo juga dapat tuh. Iya bener harus. Wah bener banget. Ya udah, pokoknya tunggu aja ya. Stay tune terus. Bener. Di channel ini videonya ditonton, di like sama di share. Bener, biar banyak yang nonton. Karena itu edukasi kok, tenang aja. Biar Jadi gua dapat udah master banyak. rem. Nah, itu yang paling penting itu ya. Iya. Oke. Ngalor gitu kebanyakan nih. Langsung kita bahas ke bagian tengah motor ya. Iya. Ini lu udah apa? Ini kelihatannya dek bolong nih ya. Iya, jadi ini sebenarnya dibolongin bukan karena nggak ada tujuan ya. Jadi sebenarnya nih dibolongin karena emang nanti tuh bakalan mau di bore up mesinnya. Wih. Cuman belum di bore up, tapi bolongin aja dulu gitu. Yang penting udah ada dulu. Iya, bolongin aja dulu. Gitu. Terus yang kiri apa nih? Stiker, stiker permen. Oh, ini stiker permen ini. Permen. Bagus yang kuning nih. Iya, bagus. Catching banget gitu. Parah, motor mau apa aja stikernya kuning, kelihatannya catching. Iya, keren lagi. Lanjut ke jok standar apa gimana, Pak? Jadi ini jok standar, cuman ini tadinya diisi ini tuh ada yang keluaran pertama sama keluaran kedua. Nah ini tuh yang keluaran kedua. Bedanya yang apa, Pak? Keluaran kedua. Jadi yang keluaran kedua tuh udah ada footstep, udah ada dudukan footstep ini. Ya, dudukan footstep sama joknya lebih panjang. Tapi karena ini motor ini kecil ya. Karena motor ini kecil dan gue pengen udah kecil ya udah imutin aja lah. Jadi joknya gue ganti ke jok yang isi keluaran pertama, jok pendek. Oh, Jadi ini jok pendek, tapi ini busanya standar, ini baru nih, gue baru beli tahun kemarin nih. Makanya masih empuk. bentuknya masih bagus, masih empuk, dan behel belakangnya juga tuh ada dua tipe, ada yang ada sama lampu, behel belakang guys. Gue pengen tanya juga tuh. ada yang jok pendek tuh ada yang versi lampu sama yang versi palang besi doang. Nah ini gue pakai yang versi ada lampu gitu. Lampunya tuh lampu apa buat apa? Buat lampu mata, lampu rem gitu kayak tambahan kayak Astrea Grand tuh yang di atas tuh. Jadi kalau ngerem tuh di stop lampnya ada lampu nyala gitu. Oh gitu. Pemanis doang sih. Tapi ori dari kimponya keluar gitu ya? Iya, ori kimponya. Dan udah di repair nih, tadinya sebenarnya suara body. Suara body. Tapi jadi lebih manis sebagai warna abu gitu ya. Oke, lanjut turun ke footstep nih.
Footstep lu ganti ya? Iya. Tapi gua denger-denger ceritanya lebih lucu daripada beli. Ya, jadi gini guys, pas gua ganti footstep ini, tadinya tuh footstep itu kayak motor biasa gitu dicongkel pakai kaki ya. Nah terus waktu itu gua ganti ke footstepnya Trend SR yang ada, jadi kalau mau ngeluarin tuh nggak dicongkel pakai kaki, jadi pencet tombol gitu. Nah, Jadi kayak tinggal ditenentet gitu bisa pencet keluar. tombol Ya? nanti plek keluar gitu kan. Oh, ya. Jadi waktu itu gua ngebonceng si Yoga nih. Gua ngebonceng si Yoga. Boncengin si Yoga juga kan gede banget tuh. Nah, dia naik udah nginjek, brek. Si dudukannya footstepnya itu bengkok ke bawah. Ini ada fotonya nih. Nah, tuh kayak gitu dari belakang tuh. Itu dudukannya bengkok. Karena dudukannya bengkok dan waktu itu si footstep SR itu gua belinya yang KW, jelek juga ya. Jadi pas besoknya itu gua langsung ke tukang las, gua kuatin lagi tuh si dudukannya, dan kebetulan juga pas hari itu footstep gua udah datang. Jadi gua beli lagi footstep Kimco Like 150. Yoga. Sadar diri Anda. Kasihan ini, untung pas banget datang itu barangnya. Oh, kalau nggak bingung. Jadi bisa sekalian ngerjain. Iya, jadi bisa sekalian ngerjain. Nah, gue pengen kasih tahu hal lucu di motor ini nih. Ini di sebelah kiri apa sih, cup holder ya? Nah, itu bukan cup holder, coy. Jadi ini di sebelah kiri ada abu-abu. Ya. Abu-abu ini adalah lubang ajaib. Jadi lubang ajaib ini adalah tempat bensin. Oh, nah, ini tempat bensin. Jadi ngisi bensin di sini, selang set. Tangkinya ada di bawah nih. Tangkinya sendiri itu ada 4,9 liter. Jadi gede juga tapi. Gede banget. Gede banget. Udah deknya gede, tangkinya gede. Jadi kalau ngisi bensin sih nggak usah turun motor. Nah, itu nyamannya di situ ya. Iya, tapi sih sebenarnya lebih safety sih seharusnya turun dari motor, soalnya kan takutnya muncrat apa gimana gitu. Benar, karena memang ada beberapa pom bensin juga walaupun tangkinya di luar, tapi menyarankan memang untuk turun. Benar-benar banget. Biar lebih aman juga. Oke, lanjut kita ke belakang. Yang nongol dulu dah, kita lihat di sebelah kiri ya. Itu shock ya, shocknya warna merah, sewarna body. Itu lo ganti pakai apa? Jadi karena motor ini ring 10 ceper ya, si shocknya ini makanya gue upgrade. Ini shock bawaannya itu panjangnya sama kayak Mio Beat 300 mili. Shock ini gue upgrade pakai punya ukuran buat Vario 330 ya. 330 ya. Ya lebih panjang. Gue pakai SS tipe G Plus punya Vario 330. Lo naikin dari yang standarnya 300 ke 330 ya. Itu kandas. Tapi gimana pas bawa, apakah nungging? Apakah rata? Untuk emang biar lebih tinggi, tapi pas dipakai reading sih impresinya sih nggak nungging gimana. Reading baca. Hah? Dia baca mungkin. Riding. Iya, riding. Sorry guys. Pas gue pakai riding sih enak gitu, nggak jauh banget dan lebih stabil karena si shocknya nih gue setting ke keras. Oh, udah lu setting lagi ya sesuai dengan kebutuhan lu. Iya. Oke, lanjut ke sebelahnya nih. Lu pakai Hager lu, ala anak Vario lu, pakai Aeroblade bukan? Iya, mirip-mirip tuh. Jadi sebenarnya ini bukan punya Vario ya. Ini gue tetap, walaupun gue kayak modif-modif, tapi gue tetap pakai OM Kimco. Nah, jadi si spakbar kolongnya ini gue pakai punya Free LX. Kimco Free LX. Untuk pemasangannya gimana, mudah nggak, Pak? Tidak mudah. Karena dudukannya nggak ada ya, jadi gue bikin plat-plat lagi, gue nyesuaiin sama dudukan yang ada di blok mesin kanan kiri. Terus karena shock breaker-nya tuh gede ya, mentok ke spakbor tuh pas lagi traksi tuh. Iya. Jadi ada yang dipapas gitu loh. Jadi tapi udah beres ya, custom. Custom sendiri. Tapi oke banget sih lo pakai tangan rapi sendiri, ya? handmade, rapi, lebih puas juga kan lihatnya ya. Oke, lanjut ke tadi samping mah udah kali ya. Lanjut ke lampu. Lampu belakang lo apain, Pak? Nah, lampunya itu depan belakang karena gua suka yang berbau sporty, jadi gua black housing ya. Jadi gua hitam doff. Lampu depan belakang sama lampu sen nih. Ini juga, tapi ini nggak terlalu kelihatan sih. Ini si center tadi. Iya sih, kelihatannya sangar sih, dalamnya hitam gitu kan. Yang belakang pun juga digituin ya. Iya. Oke, ini yang mungkin ditunggu-tunggu nih di sektor ruang bakar tuh mesin. Iya. Gue tadi sempat nyoba nih. Ini motor tenaganya kagak kayak motor tahun 2003 sih menurut gue. Masih bisa bersaing lah gitu.
Ini udah lu apain aja, Pai? Nah, jadi mesin yang nempel di sini tuh ini bukan mesin Orion ya, bukan mesin ori Kimco isi cepet. Nah, jadi waktu pas gua dulu ngidupin ini motor tuh pas ngebangke, si mesinnya itu gua hidupin lagi dengan cara simpel aja sih waktu itu, karena ini motor karbu ya, jadi otomatis karbu dicek lagi, dibersihin, isi bensin, alhamdulillah hidup dan masih halus suaranya. Tapi di mesin standarnya itu boyo banget. Jadi boyo banget, bab. Terus akhirnya sebenarnya gue nggak mau ngoprek mesinnya nih, gue cuma mau CVT aja gitu kan, karena motor gue yang sebelumnya udah ada yang main mesin. Tapi karena gue suka touring juga, jadi di mesin yang standar ini itu udah gue porting polish doang. Mesin standar udah porting polish. Oke. Jadi lu apa kalau anak-anak sekarang istilahnya swap engine? Nah, swap engine ke? Jadi si mesin ini gue ganti ke ECJR. Ke ECJR. Which is sama-sama 100 cc, tapi yang beda? Tapi di ECJR ini tuh pengembangan si mesin yang si Kimco EC 100 ini. Jadi cc sama-sama 100, tapi di sini tuh yang beda itu kayak di batang truk asnya kanan kirinya tuh itu lebih besar. Terus rumah rollernya lebih gede, itu ngaruh tenaga. Dan ini nih motor ECJR tuh motor sekitar tahun 2007, 2006, 2008 lah ya. Tapi ini blok sernya udah keramik. Percaya gak? Ini blok sernya keramik loh. Blok sernya keramik, sernya lebih jenong ya, kompresinya sedikit lebih gede. Sama si konstruksi headnya tuh lebih besar, yang mirip kayak konstruksi head Kimco yang Matic 125 pas 110 cc gitu. Nah, makanya gue ngambil basicnya si Kimco JR ini. Nah, jadi karena tenaga standarnya aja udah gede, tapi walaupun udah gede, gue masih rada kurang nih. Jadi rencananya nih, gue bakalan ngebore up gitu. Bakal lu bore up ini motor, masih kurang? Masih kurang, soalnya buat lintas antar kota masih kurang. Sorry, gue mau balik lagi mau nanya, tadi pas lu ngidupin motor itu, lu maksimalin mesin yang lama dulu? Sempat maksimalin mesin yang lama dulu nggak? Lu coba ganti apapun itu? Nah, kayak di mesin yang lama tuh kan udah gue porting. Tadinya tuh pengen ngebor pakai mesin yang itu, tapi kata gue sayang lah. Terus juga gue ngeri kenapa-napa gitu, misal jebol, pecah. Tadi mesin udah. Sekarang kita, ada yang nongol nih di atas bak. Ini apa nih? Ya, jadi ini kan sebenarnya ada kayak box filter gitu. Ada box filter gitu kayak motor-motor sekarang. Tapi gue nggak suka tuh pakai si box filter tersebut. Jadi gue pakai open filter. Terus juga ini si pipingnya nge-custom lagi gitu. Jadi custom semua ini. Jadi pakai apa nih open filternya? Open filternya pakai yang biasa aja. Pakai yang biasa aja. Yang biasa aja. Oke. Ini tuh berpengaruh nggak menurut lo semenjak lo pakai? Kalau misalnya ditanya berpengaruh apa enggak, tarikannya pas pakai open filter sih sedikit banget sih ya. Sedikit banget. Tapi ada lah ya perubahan gitu dikit. Ya. Ada gitu. Perubahan tapi dikit. Oke. Kelihatannya memang lebih minimalis ya, karena nggak pakai boxnya ya. Dan lebih memperpamerkan shock breaker. Mahal nih. Karena lumayan kan. Benar juga. Ini kalau ini mentok gak sih? Tapi kalau pakai box mentok karena ya? Diameter si pere itu lebih besar. Oh gitu. Jadi karena kebutuhan untuk masang shock yang ini juga, yang diameter pere lebih besar, boxnya copot dijadikan open filter. Ya. Lanjut ke bawahnya. CVT nih. Lu udah ini ada oprek apa aja nih CVT? Iya, jadi di CVT-nya itu rollernya dientengin pakai 9 gram, punya bit karbu kalau nggak salah ya. Bit karbu. Basicnya berapa sih? Berapa gram sih? Bawaannya tuh 12 atau 13 ya, lupa. Pokoknya sekitar di atas 10 deh. Di atas 10? Di atas 10 gram. Itu pakai 9 gram rata semuanya. 9 gram rata, pakai punya bit ya tadi ya. Terus? Sama si rumah rollernya tuh, itu rada dikeruk biar si rollernya bisa naik ke atas, biar dapat top speednya tuh bisa lebih nambah lah. Nambah sih, tapi cuma 10 doang. Tapi at least berasa dong. Iya. Nambah sih. Terus apa lagi? Terus beltnya standar, sama ganti kampas ganda
Make Daytona punya address. Punya Suzuki Address ya? Punya Suzuki Address. Terus sama Persivity yang gedenya itu make yang 1500 RPM PCX 150 yang CBU, bukan yang CKD. PCX yang generasi yang pertama. sebelum inilah ya. Yang sebelum CKD ya. Iya. Oke. Terus lanjut ke mana nih? Ban sama nggak sih ukurannya sama yang depan? Ban, nah yang depan itu tadinya ukurannya lebih kecil, tapi ukurannya digedein sama kayak belakang, biar lebih kelihatan padat aja gitu. Oke, untuk velgnya ini speknya sama depan? Untuk lebarnya? Lebih lebar. Lebih lebar ya? Lebih lebar sedikit. Oke. Habis itu kita pindah ke kanan nih. Iya. Ke knalpot. Knalpot ada yang rubah nggak nih? Pakai apa, Pak? Nah, ini tuh knalpotnya ganti. Ini tuh pakai knalpot Libero, knalpot Kymco Libero. Standar ya, knalpotnya standar. Kenapa pakai ini? Karena biar si Huggernya ini ada dudukannya juga di sini. Dewi Hugger? Hager? Oh iya, Hager. Maaf, salah. Nah, si Libero itu sebenarnya ada spakbornya juga gitu. Jadi ada dudukannya Ada ya? dudukannya, Ya. tapi ini di custom lagi, dipendekin biar nggak mentok sama si spakbor pas lagi ngayun tuh. Oh iya, ujungnya. benar. Soalnya kan ngayun tuh. Karena dia juga si Hagernya sampai belakang sini ya. Heeh. Sampai belakang, jadi takutnya mentok, akhirnya di custom di si dudukan di knalpotnya yang di atas itu. Dipendekin lagi. Oke. Dan ini knalpotnya standar ya, nggak bobok. Tadinya bobokan nih knalpotnya, pakai knalpot standar ini dibobok. Tapi beli knalpot ini karena pertama ada kasus yang kemarin kan, yang di Monas tuh. Oh iya. Jadi biar aman juga, makanya ganti. Akhirnya sekarang standaran aja lah ya. Standar aja. Suara kalem gitu, yang penting Gitu sih. macir ya. Oke. Nah, tadi kita udah mengupas semua modifikasi yang dilakukan oleh si Senpai ini, mulai dari depan sampai belakang ya. Udah nggak ada ketinggalan ya? Nggak ada. Oke. Berdasarkan dari parts-parts yang lu ganti ini, kira-kira motor lu ini, lu namain alirannya apa sih? Nah, gua sih karena gua suka kecepatan ya, jadi gua sih alirannya lebih ke street racing ya. Tapi ngap gak? Enggak ngap, nggak pakai baren nih. Enggak ngap. Lebih ke street racing, cuman lebih racing, cuman lebih kayak ke agak klasiknya juga gitu. Makanya nanti ini mau dicat two-tone yang hitam kayak grey gini. Oh gitu. Untuk body kasarnya gitu ya? Body kasarnya mau dicat grey kayak gini. Itu untuk next project-nya si motor ini. Sama gua nih mau kalau misalnya udah bore up, gua ini mau bikin body satu lagi buat latihan cornering. Gitu. Jadi buat body balapnya lah. Tapi masih belum terrealisasi. Gitu biar kayak Winding Riders gitu loh. Oke, siap. Iya, Nah, resto gitu. Tadi kita sudah menanyakan aliran dari motornya si Senpai ini. Sekarang gua mau ngajuin 2 pertanyaan terakhir. Iya. Yang paling inti dari video-video Permen Manis. Yang pertama adalah tanggapan lu terhadap penggunaan parts original. Nah, menurut gua penggunaan part ori itu penting banget ya. Even lu modifikasi, kalau misalnya lu ganti sesuatu barang ya, itu kualitasnya jangan di bawah part bawaannya si motor ini loh. Kalau bisa tuh kualitasnya tuh di-upgrade. Jadi dipakainya tuh lebih safety juga gitu. Selain lu misalnya ngincar kosmetik, fisiknya yang lebih bagus, tapi kualitasnya tuh jauh di atas si barang orinya tersebut. Jangan di-downgrade gitu. Jadi intinya memang lo kalau emang mau ganti ya harus upgrade lah ya gitu ya. Yang penting jangan downgrade. Gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan pamungkas. Bambang. Garing udah. Lanjut nih. Arti kata proper buat Senpai Yamayuki Rizky. Menurut gue itu kalau misalnya proper ya. Proper itu menurut gue lu mau modifikasi mobil, motor, lu tentuin dulu alirannya. Ketika lu udah dapet aliran apa yang lu mau, dan ketika lu udah dapet aliran tersebut, lu kan pasti gak ganti part-part tersebut tuh, ada yang pasti diganti-ganti kan. Nah, gantinya tuh dengan yang kayak tadi, yang kuncinya tuh yang harus yang original, otomatis kan safety-nya juga lebih
bagus daripada bawaan, dan pastinya juga pemilihan kayak warna-warnanya jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu norak deh, jadi biar manis aja gitu. Oke, ibaratnya Minimalis. menurut lu mungkin warna jangan nabrak-nabrak ya. Iya, harus masuk ke konsep lah, jangan terlalu gimana gitu. Oke, tapi balik lagi itu memang tanggapannya si Senpai. Kalian proper yang apa? Monggo. Ntar pokoknya kalau tiap ditanya ke sini ya, kayak silahkan dijabarkan aja arti proper, karena kita sama-sama belajar. Kita juga pengen tahu sih sebenarnya arti proper itu apa gitu. Makanya kita setiap menanyakan ke narasumber ini mendapatkan insight juga gitu. Apa sih yang dari sudut pandang mana arti kata proper itu apa. Oke. Terakhir nih. Jadi 3 kan nih. Closing statement lu buat pemotor-pemotor di Indonesia, terutama lu Bogor dan Jakarta lah. Karena lu kan Iya, di Jabodetabek. situ kan domisili ya. Oke. Menurut gua pemotor sekarang tuh ya itu banyak yang suka apa ya, yang urakan sih sebenarnya. Urakan tuh bahasa Indonesia apa? Jadi maksudnya tuh banyak yang ugal-ugalan. Ibaratnya lu kalau misalnya lu ngebut boleh, ketika lu misalnya buru-buru atau gimana, lu ngebut boleh. Tapi tetap harus pakai perhitungan gitu. Jangan bawanya ngasal nggak ada otak gitu. Contoh kayak misalnya naik ke trotoar atau enggak jalur lu macet terus lu ngambil lawan arah gitu, nyodok ke jalur orang, itu kan bahaya buat lu sama buat orang lain. Kayak gitu sih. Terus sama jangan suka makan marka jalan orang lain kalau misalnya lagi macet. Itu paling penting sih, memang tadi yang disinggung si Senpai itu memang ya lu kalau jalan ya yang jalan yang sesuai gitu, jangan apa namanya, ya kalau macet memang alasan semua orang lah gitu ya. Masa ngambil lawan arah gitu atau pakai jalur Transjakarta, Masuk jalur busway gitu. ya masuk jalur busway sama Transjakarta gimana? Iya sih. Gimana? Jadi Lucu aja. kayak kagak dah. Maaf. Jadi itu closing statement dari Senpai Yama. Pertanyaan lagi yang sempat kelupaan sih tadi. Apa tuh? Estimasi lu membuat motor ini dari yang lu bilang tadi sempat jogrok ya, Dari jogrok sampai kayak gini. sampai plek sesuai gambarnya di sinematik. Nah, lu menghabiskan berapa, Pak? Untuk itu sama kayak penggantian part yang rusak gitu segala macem ya. Itu sih termasuk plat nomor ya, terutama ngaktifin surat-surat. Oh, berapa tuh? Itu mungkin udah ada 5 juta, 4 juta. 5 juta. Hampir 5 lah. Tuh, 5 juta, 4 juta guys buat Ya, kayak gini. ngidupin ini motor nih dari yang ngejogrok kurang lebih 10 tahun. Kita tiba di penghujung video. Nah, si Senpai ini juga sebenarnya punya YouTube guys. Bisa dijelaskan namanya apa dan isi kontennya apa? Ya, jadi di channel gue itu gue lebih ke vlog project motor gue yang ini, si Uti, sama yang Evo tuh si Hani. Namanya siapa? Namanya Uti. Uti. Yang Satria? Hani. Hani. Oh, Uti dari mana tuh? Uti dari sini. Hah? Kan ini motornya. Bingung. Iya, maksud gua namanya Uti. Kenapa memilih Uti gitu? Ah, itu tuh. Oh, itu nggak bisa diceritain tuh. Apa pernah menjemput orang PDKT yang namanya Uti? Kita nggak tahu nih. Iya, ada gitunya juga sih. Ada juga ya, Ada. cuman kayaknya nggak usah di-publish kali. Ya, jangan. Video YouTube dari Senpai ini ngebahas tentang Upgrade motor. ya vlog perjalanan upgrade motor ini, dan juga si Hani tadi Sama atau Satria F. tips-tips otomotif versi gua kali ya. Hai, mantap. Itu pokoknya lu kepoin aja deh channelnya. Dan juga ada sosial media lain atau Instagramnya ini, terus sama TikToknya ini. Nah, ngomong lihat video-video receh di TikTok gua tuh banyak. Ini IG ini, TikTok ini. Emang mau nyusahin doang lama-lama. Ya udah, oke. Gue punya satu lagi nih. Apa tuh? Hadiah ini. Waduh, ini asik. namanya Cindera Mata dari Proper Fitment. Aduh, ada apa tuh? Iya, padahal udah dapet. Iya, padahal udah dapet. Nggak apa-apa Gimmicknya ya. kelihatan lah, males Nggak banget dah. apa-apa Dah. Jadi, tapi kan yang warna lain belum nih. Di sini ada 3 jenis stiker nih. Wih, Wih, keren.
Nih, ini adalah stiker Proper Fitment. Cindera mata buat siapapun narasumber yang akan kita interview atau kita bahas motornya di Permen Manis. Oke, terima kasih. Tidak diperjualbelikan. Ya, tidak diperjualbelikan. diperjualbelikan yang paling penting. Kalau mau niru, Gimana? ya susah juga. Desainer kita mahal. Silakan lah tiru. Dah selesai ya. Gue udah mulai keringet nih. Pokoknya lu pada jangan lupa subscribe channel Proper Fitment dan yang paling penting kita lagi garap motornya si anak permen ini nih, Vario di segmen belajar modif. Iya. Pokoknya ikutin terus belajar modif karena ya motor ini punya S1. Iya, dapat RCB S1. Tuh, penting banget. Sama kaliper ya? Ya, sama kaliper. Sama kaliper. Sama kaliper. Selang rem juga kalau bisa. Malah. Udah pokoknya jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin ada yang punya motor kayak gini terus bingung modifikasinya kayak gimana ya. Nyari spare alhamdulillah. partnya tuh, Nyari terutama spare tuh. partnya. Nah, tadi lu sih Instagramnya apa ya? Coba Instagramnya yang bener ah. Instagram gue ini. Udah nggak usah. Jangan lupa follow IG permen.media. Di situ juga kita bakal update terus tentang motor-motor yang lainnya, foto, video, dan kalau misalkan mau nanya-nanya untuk bagaimana caranya mau diliput, kayak artis aja dicari. Bisa DM, oke? Hah? Emang siapa? Bukan siapa-siapa. Cuman ya pokoknya biar terstruktur aja, biar lebih ke data. Barangkali kan ya, yang punya background motornya ada cerita lucu dan bisa masuk, kenapa enggak? Iya. Kita lebih ngangkat ke cerita. Kita lebih ngangkat ke ceritanya sih motornya. Makanya ini yang sama-sama tua. Iya. Period korek tua-tua. Ya udah pokoknya ikutin terus Proper Fitment. Dadah. Bye bye.